Dengan invasi Rusia ke Ukraina yang dipimpin oleh Vladimir Putin melalui tentara militernya, ada suatu cerita yang menarik untuk dibahas. Bukan Vladimir Putin dengan basicnya seorang KGB, bukan juga rudal balistik ataupun persenjataan nuklir yang dimiliki oleh Rusia. Namun di sini kita akan membahas bagaimana background ataupun latar belakang biografi dari Volodymyr Zelensky, presiden Ukraina saat ini yang berdarah Yahudi, yang dimana keluarganya adalah pembunuhan Holocaust pada zaman Hitler Nazi, dengan basicnya seorang komedian hingga bisa menjadi presiden resmi di Ukraina. Oh iya, bagi kalian yang baru nemu channel ini, kalian boleh mensupport channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe, like, dan tulis komentar di bawah ini. Kita diskusi seperti biasa. Seperti yang dunia ketahui, Volodymyr Zelensky ini sempat menjadi viral ataupun menjadi perbincangan dunia, di mana dia adalah seorang komedian yang membintangi presiden settingan di sebuah film Seven of the People di tahun 2016 hingga bisa menjadi seorang presiden, tentunya presiden yang sah di Ukraina. Dan bahkan secara mengejutkan, Volodymyr Zelensky ini mengalahkan mantan presiden Ukraina saat itu Petro Poroshenko dengan perolehan suara 73%, yang dimana Volodymyr Zelensky ini akan mematik hubungan yang sangat berat dengan Rusia hingga membangun atau membuat Vladimir Putin geram. So, langsung saja kita ke pembahasan. Volodymyr Oleksandrovich Zelensky, itulah nama lengkap presiden Ukraina sekarang. Volodymyr Zelensky lahir di sebuah kota kecil yang diberi nama Kryvyi Rih di tahun 25 Januari 1978, tepatnya di wilayah Tenggara yang saat itu Ukraina masih menjadi satu dengan Uni Soviet yang disebut dengan Republik Soviet Ukraina. Lahir dengan latar belakang keluarga Yahudi, tentunya Volodymyr Zelensky ini wajib mengetahui agama ataupun Tuhan. Namun di saat rezim Soviet di mana kebebasan beragama saat itu sangat dilarang ataupun masyarakat komunis lebih tepatnya tidak memeluk dengan agama. Dilahirkan berdarah Yahudi, Volodymyr Zelensky ini merupakan keluarga yang ataupun bekas keluarga dibantai oleh pemerintahan Nazi Hitler zaman Perang Dunia Kedua, di mana saat itu adalah peristiwa Holocaust. Nah, peristiwa Holocaust ini adalah pembantaian besar-besaran bangsa Yahudi hingga ke pelosok Eropa pasca Perang Dunia Kedua oleh Adolf Hitler. Ayah Volodymyr Zelensky ini bernama Alexander Zelensky dan ibunya sendiri bernama Rima Zelenskaya. Nah, dilahirkan dari keluarga terpelajar, tentu kita ketahui karena bangsa Yahudi ini adalah mereka yang sangat pintar, yang menguasai teknologi seperti Albert Einstein, Nikola Tesla, dan juga Max Keirsberg. Mereka adalah semua bangsa Yahudi. Hidup di daerah Yahudi Soviet, di kota kecil Tenggara Uni Soviet saat itu, tentunya Volodymyr Zelensky ini fasih berbahasa Rusia. Namun, di masa remaja, Volodymyr Zelensky sangat menguasai bahasa Ukraina dan juga bahasa Inggris. Ayahnya sendiri adalah profesor dan kepala departemen di Cybernetics dan Computing Hardware ataupun Hardware University di ekonomi. Namun, ibunya sendiri adalah seorang insinyur. Dibesarkan dalam keluarga yang terpelajar, tentu tidak ada cerita menarik dari masa kecil Volodymyr Zelensky ini. Hingga pada tahun 1991, tepatnya Volodymyr Zelensky yang masih remaja saat itu berumur 21 tahun, Uni Soviet secara resmi bubar akibat kalah dari Cold War atau perang dingin dengan blok barat. Jadi di sini perkepanjangan ya teman-teman. Dari dulu di zaman runtuhnya Uni Soviet dan hingga sekarang Rusia dan juga blok barat masih bersetegang karena perang ataupun perluasan wilayah ekspansi NATO atau North Atlantic Treaty Organization. Anyway, bagi kalian yang belum nonton bagaimana sejarah Ukraina, bagaimana juga pertikaian antara Zelensky dengan Vladimir Putin, kalian boleh tonton video sejarah Ukraina dan juga Rusia di link deskripsi ataupun di video ini. Pada saat remaja, Volodymyr Zelensky kuliah di Universitas Hukum ataupun Fakultas Hukum di Universitas Ekonomi Kiev. Namun,
Di saat dia wisuda ataupun menyandang gelar sarjana hukum, Volodymyr Zelensky ini tidak sama sekali menggunakan keahliannya dalam bidang legal atau hukum. Seperti misalnya sejarah sarjana hukum pada umumnya mereka mungkin membentuk kantor pengacara, legal konsultan. Namun di sini Zelensky sudah sangat tertarik dengan bintang komedi ataupun pelawak ataupun di entertain. Setelah lulus kuliah dan bergelar sarjana hukum, Volodymyr Zelensky membuat suatu produser rumah TV yang disebut dengan Kvartal 95, di mana saat remaja Volodymyr Zelensky sudah membintangi beberapa film dan bahkan tur ke Israel, Tel Aviv, dan juga ke Moskow. Film-film ini diantaranya adalah Eight First Dates, No Love in the City, The Best Date, dan Servant of the People. Nah, Servant of the People ini menjadi klimaks puncak karir Volodymyr Zelensky. Nah, ini yang membuat hidup Zelensky akan berubah. Di mana saat itu Volodymyr Zelensky membintangi menjadi aktor sebuah guru, di mana guru ini menentang hal-hal korupsi ataupun hal-hal yang berbau nepotisme dan merekamnya, mengunggahnya, hingga singkat cerita guru ini menjadi presiden beneran di serial Servant of the People. Di saat itu Zelensky menggunakan nama Vasily Petrovich Golobrodoko. Jadi menarik ya teman-teman, bukan latar belakang politik, bukan juga latar belakang yang begitu nasionalis, namun Volodymyr Zelensky ini bisa juga mencapai menjadi presiden Ukraina yang ke-6 di tahun 2009. Well, ini membuat dunia bingung karena tidak adanya darah menjadi pemimpin di Zelensky dan dia menjadi presiden. Karena bakat ataupun ketertarikannya dengan dunia entertain, Volodymyr Zelensky memenangkan sebuah ajang kompetisi yang cukup bergengsi saat itu, di mana yang disebut dengan Strictly Come Dancing, dan tampil juga di Israel, Tel Aviv, Yerusalem, dan juga lain-lain. Jadi mungkin memang Zelensky ini pas zaman muda sangat tertarik dengan Israel. Seiring melonjaknya karir Volodymyr Zelensky ini di dunia entertain, komedi, di tahun 2015, ini adalah puncak yang mengubah kehidupan Zelensky menjadi dari aktor, komedian, hingga menjadi presiden Ukraina dan menyeret namanya bersederhana dengan Vladimir Putin. Volodymyr Zelensky menikahi seorang gadis yang juga menjadi penulis komik ataupun aktor entertain yang bernama Olena Kyasako, yang merupakan teman sekelas dia waktu di masa perkuliahan. Di tahun 2014, ketika krisis ekonomi politik melanda Ukraina dan juga Rusia yang berujung pada pencaplokan semenanjung Crimea oleh Vladimir Putin dan juga Rusia, Zelensky yang notabene-nya adalah orang yang jujur, polos, dan juga komedian, itu membuat masyarakat Ukraina kangen dengan sosok pemimpin yang memang jujur dan anti korupsi ataupun lebih mengedepankan demokrasi. Di mana presiden sebelumnya, Viktor Yanukovych, seperti yang diberitakan, digulingkan oleh oposisi dan juga masyarakat setempat karena kebijakan-kebijakannya lebih pro-Rusia. Ini sebenarnya ribet masalah Rusia dan juga Ukraina, di mana Ukraina ini adalah negara terbesar kedua di benua biru. Jadi dibagi antara dua bagian, Ukraina Timur dan juga Ukraina Barat. Nah, Ukraina Timur ini lebih merasa bahwa mereka adalah ras Rusia, sedangkan Ukraina di Barat ini lebih mengedepankan ataupun merasa bahwa mereka adalah milik Eropa Barat. Jadi dua perpecahan ini membuat pemerintahan Viktor Yanukovych saat itu goyah dan juga tumbang saat itu. Di tahun 2018, tidak disangka Volodymyr Zelensky mendaftarkan atau mencalonkan diri sebagai calon presiden dengan nama Partai Hamba Rakyat yang dibuat sendiri. Dan yang lebih menariknya lagi, kampanye-kampanye kepresidenan yang dilakukan oleh Volodymyr Zelensky ini banyak dilakukan di sosmed, di Twitter, YouTube, dan juga Facebook. Dengan latar belakang seorang komedian ataupun entertain, dia mampu membuat takjub rakyat Ukraina saat itu. Dan di putaran kedua, ketika saat itu mengalahkan mantan presiden Petro Poroshenko, dengan secara mengejutkan, Volodymyr Zelensky meraih ataupun meraup suara di atas 75% di putaran kedua. Jadi ini seperti Pak Ganjar gitu kan ya, karena Zelensky ini pandai bermain sosial media. Keberhasilan Zelensky naik tahta menjadi presiden ini tidak lengang ataupun tidak kalah karena dia menyerukan anti korupsi, mulai dari faktor ketika dia menjadi
presiden settingan di Ukraina, hingga dia mempropagandakan, mengkomandоkan bahwa pemerintahan itu harus bersih dari korupsi dan juga sebebas-bebasnya, ataupun mengedepankan demokrasi seperti negara barat dan juga para sekutunya. Jadi di sini sudah jelas banget Volodymyr Zelensky lebih condong ke barat gitu kan ya. Ditambah juga dia sering ke Israel pas zaman masih muda, karena kita tahu Israel ini adalah sekutu besar, ataupun hubungannya dengan Amerika Serikat sangat, dan blok barat sangat baik. Hingga akhirnya di tahun 2019, tepatnya di bulan Mei, tanggal 20 Mei, Volodymyr Zelensky resmi naik tahta dan menjabat sebagai Presiden Ukraina yang ke-6. Hurra! Ketika naiknya Volodymyr Zelensky ke puncak jabatan di Ukraina, beberapa kebijakan mulai diterapkan. Keinginannya bergabung dengan NATO, dan bahkan beberapa menentang kebijakan Vladimir Putin. Nah, saat itu Vladimir Putin sebagai penguasa negara adidaya dengan basic seorang KGB atau Badan Intelijen Rahasia, tentu mempunyai analisis sendiri kalau Volodymyr Zelensky ini akan condong ke barat. Dimana kita ketahui kalau Rusia ini memang sangat, musuh terbesarnya itu adalah Amerika. Ini tidak terlepas dari faktor Cold War atau Perang Dingin. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Volodymyr Zelensky yang mengatasnamakan demokrasi dan anti korupsi, dan tentunya ingin berpihak ke blok barat, ini tentu membuat geram Vladimir Putin. Di bulan Desember 2021, Vladimir Putin menempatkan kurang lebih 90.000 pasukan di perbatasan border Ukraina dan juga Rusia ini, ketika kita ketahui kalau separatis di kota Donbas, Luhansk, dan juga Donetsk ini merupakan mendapatkan sokongan bantuan dari Rusia, di mana kemerdekaan dari Donbas dan juga Luhansk ini mendapatkan pengakuan secara de facto oleh Vladimir Putin atau yang sah, namun tidak di mata dunia dan juga PBB. Ketika pecahnya perang Ukraina dan juga Rusia, Vladimir Putin selaku pemimpin Rusia ataupun presiden Rusia sudah memerintahkan tentara Ukraina dan juga presiden Ukraina untuk menyerah. Ini kalau kita analogikan ke bahasa kasar, ini adalah kudeta Ukraina secara politik, di mana Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa dirinya adalah target nomor 1 dan keluarganya target nomor 2. Namun di sini yang membuat mungkin nama Volodymyr Zelensky ini heroik gitu kan ya. Namun ketika sudah dibombardir, diserang habis-habisan oleh Rusia, yang kita ketahui kalau dianalisis dari peta geopolitik dan juga kekuatan militer, Rusia ini jauh di atas angin dari Ukraina. Bahkan Amerika Serikat dan juga NATO pun berpikir 3 kali untuk menandingi Rusia, karena Rusia ini mempunyai rudal nuklir, produknya sangat banyak sekali, dan bahkan memegang kandidat negara dengan senjata nuklir yang paling besar. Volodymyr Zelensky meminta bantuan kepada negara-negara pemimpin NATO dan juga Joe Biden di Amerika Serikat. Namun hingga saat ini belum adanya tentara yang membantu ataupun backup Ukraina. Di sini cuma dikirim beberapa senjata, tank anti rudal, artileri, bantuan logistik dan juga segala macam. Ini mungkin NATO dan juga Amerika berpikir 3 kali kalau melawan Vladimir Putin ini yang orang keras dan juga tegas ini. Mereka mungkin berpikir 5 kali. Bahkan dilansir dari beberapa sumber, Rusia memiliki rudal yang dalam 20 menit bisa meluluh lantakan kota Inggris, Jerman, dan juga negara-negara barat. Ini bisa mematik perang dunia ketiga antara NATO dan sekutunya, dan juga Rusia dan sekutunya. Jika terjadi perang dunia ketiga atau World War III, maka sudah pasti Amerika dan para sekutunya akan mungkin membantu Ukraina, dan Rusia juga tidak akan diam, di mana sekutu terkuatnya yaitu Korea Utara, China, Belarus, dan juga negara-negara di Eropa Timur pasti akan membantu Vladimir Putin ini. So, itulah biografi dari Volodymyr Zelensky, presiden Ukraina yang beragama Yahudi, di mana keluarganya adalah bekas pembantaian Holocaust di zaman pemerintahan Hitler Nazi, dan juga sangat condong ke barat, hingga menentang ataupun membuat Vladimir Putin ini geram dengan kebijakan yang dibuat oleh Zelensky. Anyway, jadi buat kalian yang suka dengan video seperti ini, konten seperti ini, storytelling, kalian boleh support channel ini. Silahkan di like, share, ataupun subscribe, dan juga tulis komentar di bawah ini jika ada salah-salah kata yang saya ucapkan dalam pembuatan video ini. Oke, at least my name is Brown.
See you on next story.